Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat? Alhamdulillah. Terima kasih buat semua yang hadir di sini, baik yang hadir dengan undangan resmi maupun hadir yang atas panggilan diri. Tepuk tangan buat semua yang hadir. Terima kasih. Yang saya hormati Kepala Bank Indonesia perwakilan DKI Jakarta, Bapak Oni Wijanarko, dan seluruh jajaran BI. Yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK Pemprov DKI Jakarta, Ibu Ferry Farhati, Direktur Utama Jakarta Experience Sport, Bu Novita Dewi. Juga yang saya hormati pimpinan Regional Head Bank Mandiri Region 3 Jakarta 1, juga pimpinan wilayah 12 Bank BNI, kemudian seluruh pimpinan KAI yang hadir di sini, seluruh jajaran BUMN yang saya hormati juga, yang mewakili Pangdam yang hadir di sini, kemudian para tokoh masyarakat di kawasan Kota Tua, termasuk Pak Anhar yang saya hormati, kemudian Pak Wali Kota Jakarta Barat dan seluruh jajaran Pemprov DKI Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini benar-benar hari yang membahagiakan bagi kita semua. Hari yang patut kita syukuri. Karena tempat ini begitu banyak sejarah perjalanan Jakarta terjadi. Dan tempat ini sering dipandang sebagai kota tua, kota masa lalu, kota tempat kita menengok ke belakang. Hari ini tempatnya telah berubah. Di Kota Tua kita menengok ke masa depan. Kota Tua telah berubah. Kawasan ini diubah menjadi sebuah kawasan di mana kita bisa mendapatkan keduanya. Disinilah kalimat yang sering kita dengar. Time converts into space. Waktu dikonversi jadi ruang. Di mana itu? Di Kota Tua. Karena perjalanan 400 tahun kota ini ditandai dengan bangunan-bangunan yang dibangun sejak tahun 1600-an. Ada di tempat ini. Datang ke lokasi ini, kita akan menyaksikan bagaimana ruang ini mewakili perjalanan 400 tahun. Dan itu kita bisa lihat, ya bangunannya, ruangannya, kemudian tanahnya, itu semua mewakili. Di sisi lain, Kota Tua ini telah dibangun kembali dalam beberapa bulan, sehingga dia mewakili wajah masa depan kota. Wajah masa depan kota itu ditandai dengan satu, didominasi oleh pejalan kaki. Karena itu tempat ini semuanya disiapkan untuk berjalan kaki. Yang kedua, difasilitasi dengan transportasi umum. Menjangkau tempat ini menggunakan transportasi umum. Yang ketiga, kota masa depan adalah kota yang emisinya rendah, udaranya bersih. Dan disinilah diterapkan low emission zone, kawasan zona emisi rendah. Jadi di Kota Tua ini kita menemukan pertemuan tahunnya 2022 ke belakang melihat 400 tahun perjalanan, dan ke depan kita menyaksikan kota baru yang mewakili Jakarta masa depan. Jakarta dimulai di tempat ini dan perjalanan menuju masa depan dimulai juga dari tempat ini. Tapi sekalian, ketika kita menempatkan trotoar kawasan pejalan kaki sebagai kawasan utama, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah langsung perasaan kesetaraan itu muncul. Begitu di sini dibiarkan menggunakan kendaraan pribadi, maka ada ketidaksetaraan. Ada yang bisa parkir naik motor, parkirnya jauh. Ada yang bisa parkir sangat dekat pakai valet. Ada segala macam fasilitas yang menggambarkan strata posisinya di dalam struktur masyarakat. Tapi begitu menggunakan trotoar, maka di tempat ini berkumpul ratusan nih ada di tempat ini. Di sini kita tidak bisa membedakan latar belakangnya apapun juga, semua berdiri di tempat yang sama, semua berjalan di jalan yang sama dalam posisi yang dekat satu sama lain. Tempat ini memberikan hubungan antar orang terasa intimate, terasa dekat, terasa akrab. Kita ingin kota yang mempersatukan, kita ingin kota yang memberikan perasaan kesetaraan.
Dan di kawasan ini dengan menggunakan 100% nanti jalan kaki, insya Allah siapapun yang datang di tempat ini, apakah itu turis dari benua Eropa, turis dari benua Asia, datang ke sini, dia akan bercampur dengan penduduk Jakarta, penduduk Indonesia dengan perasaan kesetaraan. Inilah kekuatan terobosan yang ada di kota ini. Dan itulah masa depan. Lalu di belakang kita ada stasiun salah satu stasiun paling lama, usianya 100 tahun kira-kira. Dan kalau kita lihat, nanti MRT juga akan punya stasiun di tempat ini. Nanti akan keluar pintu MRT di situ. Transjakarta ada di sini. Jadi datang ke kota tua adalah menggunakan kendaraan umum. Lagi-lagi, ini adalah tanda sebuah kota modern yang insya Allah Jakarta akan terus-menerus mengalami modernisasi itu. Jadi mengandalkan transportasi umum dan jalan kaki. Karena itu kita berharap yang terjadi di kota tua ini bukan sekedar bangunan yang ditata, bukan sekedar jalan yang ditata, tapi yang terjadi adalah interaksi antar orang yang saling mendekatkan satu sama lain. Dan tempat ini menjadi hidup. Bapak Ibu sekalian, sebuah kota disebut hidup dan mati bukan karena bangunannya, tapi karena orangnya, karena orang-orang yang ada di dalamnya. Kota itu bangunannya masih lengkap, kalau penduduknya sudah pergi, dia akan disebut sebagai kota mati. Nah, kota tua ini saya yakin akan menjadi tempat rujukan orang untuk berwisata, melihat masa lalu, tapi juga berwisata untuk merasakan masa depan. Apa yang penting di sini? Habituasi, proses pembiasaan. Pembiasaan banyak hal. Satu, membiasakan untuk jalan kaki di dalam sebuah kawasan kota. Hari ini kita terbiasa dalam jalan kaki di dalam gedung, tapi bukan jalan kaki di dalam kota. Dalam kota itu masih selalu kita gunakan roda. Apakah itu roda bermotor 2 atau roda bermotor 4. Tapi berjalan dalam kota itu pakai roda. Pada seharusnya berjalan dalam kota itu juga bisa pakai kaki. Dan tempat ini nanti akan menjadi pengalaman baru bagaimana kita bisa berjalan kaki, menikmati segala macam fasilitas, berinteraksi bersama. Jadi harapannya nanti keakraban, kedekatan akan muncul dari tempat ini. Bapak Ibu sekalian, inilah perubahan yang sedang terjadi di Jakarta. Dan inilah masa depan kita. Karena itu tidak aneh apabila kita lihat di sini Batavia, kota tua, kota masa depan. Jadi yang sedang diluncurkan bukan sekedar merawat masa lalu, yang sedang diluncurkan adalah membangun masa depan, kota yang ramah lingkungan, kota yang menyatukan kita semua. Boleh beri tepuk tangan kepada semua yang terlibat di sini. Nah, lalu sekarang saya ingin berikan apresiasi kepada mereka yang terlibat. Kawasan kota tua ini, kawasan yang namanya juga kota tua, lama. Dan yang berada di tempat ini banyak unsur. Satu, unsur Pemprov DKI, tentu. Yang kedua, teman-teman BUMN. Karena banyak tempat-tempat ini dulunya adalah milik perusahaan yang berbasis di Belanda, di masa kolonial Belanda. Kemudian nasionalisasi, pindah buku tuh, dicatat menjadi milik Badan Usaha Milik Negara. Lalu Angkatan Bersenjata, karena itu ada unsur Kodam di sini. Karena banyak fasilitas instalasi militer Belanda yang dulu berada di kawasan ini. Jadi ada 3 unsur utama. 1 Pemprov, 2 BUMN, 3 adalah TNI. Bila 3 ini tidak jalan sama-sama, ya ini tidak akan terjadi kemajuan di tempat ini. Ini terjadi justru karena apa? Karena 3-nya kolaborasi. Karena itu ketika peluncuran dulu yang hadir 1 Gubernur DKI Jakarta, 2 Bapak Menteri BUMN, 3 Pangdam Jaya. Karena 3 ini, jadi tanpa ada kesamaan visi dari 3 institusi ini, peristiwa yang sekarang kita saksikan tidak akan terjadi. Ini karena kita bertiga bisa kolaborasi, kita bisa bekerja bersama, dan kita menempatkan kepentingan Republik di atas kepentingan institusi-institusi kita semua. Name tag-nya beda-beda. Lihat aja, name tag-nya beda-beda di sini. Tapi tujuan kita sama, kota tua maju,
kota tua berkembang dan kota tua tertata. Ini adalah awalan di kawasan ini, tapi keseluruhan kawasan ada sekitar 600 hektar ya, benar, 600 hektar kawasan ini. Jadi saya ingin berpesan kepada semua yang masih panjang tugasnya di Jakarta, baik itu BUMN, baik itu dari unsur TNI, baik itu Pemprov DKI Jakarta, yang masa tugasnya masih banyak, tolong dijaga. Proses ini berjalan terus sehingga sekitar 600 hektar ini nantinya bisa tertata dengan baik. Harus diingat, di sini bukan hanya bangunan bersejarah, di sini ada juga kampung-kampung tua. Dan kampung-kampung tua ini jangan dihilangkan. Kampung-kampung tua ini harus dirawat, dikembangkan, karena itu bagian dari sejarah perjalanan bangsa kita. Betul. Sebagian warganya kelihatan ada di sini. Betul, betul. Nah, nih Kampung Kunir yang di sini. Betul, betul, betul. Ini saksi-saksinya. Mereka harus tetap hidup di kawasan ini dan menjadi bagian dari ekosistem kota tua. Bapak Ibu, tidak jauh dari sini ada kawasan pantai. Ini adalah keunikan yang tidak muncul tempat lain. Jadi saya boleh berpesan pada kita semua, jaga terus ini. Lalu jangan membayangkan kota tua menjadi sekedar tujuan wisata domestik Indonesia. Bayangkan ini menjadi salah satu tujuan kedatangan orang ke sini dari seluruh penjuru dunia. To see, to do, to observe, to buy, to learn. Kira-kira begitu di tempat ini. Datang untuk melihat, datang untuk berkegiatan, datang untuk belajar, termasuk datang untuk berekonomi di tempat ini. Jadi kami berharap sekali positioningnya bukan sekedar kota tua yang menarik di Indonesia, tapi kota tua yang menarik di dunia. Jadi KPI-nya adalah selain lebih banyak orang dari Jabodetabek datang ke sini, lebih banyak orang dari Indonesia datang ke sini, maka orang internasional harus makin banyak datang ke tempat ini. Bila itu terjadi, we're home. Dan orang-orang itu datangnya, tambah lagi, jangan pakai bis wisatanya mereka. Mereka harus datang naik transportasi umum datang ke tempat ini. Bila itu terjadi, maka tempat ini sudah at par, setara dengan tempat-tempat tua lainnya. Bapak Ibu sekalian, bagi kita-kita yang ditakdirkan berkesempatan melihat berbagai belahan dunia, kita sering ketemu dengan kota-kota yang sesungguhnya tidak setua Batavia, tidak setua Jakarta, tapi mereka membuat dongengnya, sehingga dongengnya itu menjadi luar biasa. Di tempat ini peristiwanya panjang, 400 tahun, tapi dongengnya tidak banyak dimunculkan, padahal begitu banyak peristiwa penting di tempat ini. Tiap-tiap titik di sini itu punya sejarahnya dan bisa menjadi sebuah pengalaman yang unik bagi siapapun yang datang. Jadi kami benar-benar berharap bahwa pengelolaan kota tua ini nanti ditata dengan amat baik. Dan kepada Jakarta Experience Board, terima kasih sudah berada di depan, memimpin proses ini semua, dan bekerja bersama dengan semua institusi. Bapak Ibu, yang pidato di sini hanya 2 orang, 3 orang, tapi yang bekerja di balik proses ini ada ratusan orang. Kita beri tepuk tangan kepada mereka yang bekerja di balik proses yang panjang ini. Semoga apa yang kita lihat di kota tua ini benar-benar nantinya menjadi inspirasi untuk kita membangun kota masa depan, dan saya berharap dijaga dengan baik. Pastikan satu hal yang harus ada di mana-mana, kesadaran bahwa di sini bergerak bebas emisi, bebas residu, artinya bebas sampah. Jadi kalau ada sampah, ditaruh di mana sampahnya? Bukan dikantongin, bawa pulang ke rumah. Jangan titipkan sampah itu pada petugas. Ini banyak petugasnya di sini nih. Tadi mana BPS itu? Sampah yang kita sebut sampah itu masukkan di tas kita, bawa pulang ke rumah. Jangan tinggalkan di tempat ini. Kebiasaan itu harus kita bangun, dan kita berharap ini menjadi contoh pengembangan sebuah kawasan. Ibu Bapak sekalian saya hormati, ini ditandai dengan festival yang sekarang sedang kita sama-sama akan jalani, Festival Batavia Kota Tua tahun 2022.
Mudah-mudahan festival yang berjalan 3 hari ya, ini bisa berjalan dengan lancar. Saya ingin mengundang pada seluruh warga Jakarta dan sekitarnya, mari datangi Kota Tua, mari kita lihat Kota Tua yang hampir tuntas pembangunannya, dan kita ramaikan festival Kota Tua dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Jumat 26 Agustus tahun 2022, Festival Batavia Kota Tua secara resmi dinyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih.